kita nggak batasi sih sebetulnya, jadi boleh 5 tahun itu sampai N-nya 2021 atau juga 2022. Tapi baiknya memang yang 2022 itu diinputkan ke dalam sistem sebagai bukti bahwa yang bersangkutan memang masih aktif sebagai tenaga non-ASN hingga sampai saat ini. Pas foto itu memang di awal kita dituliskan harus latar biru, tapi ternyata banyak yang upload latar belakang merah. Nah, jadi akhirnya untuk pas foto kita bebaskan selama memang fotonya formal ya. Jadi masih boleh untuk background kita nggak cek gitu. Ya, takutnya ada kendala juga gitu di instansi ketika melakukan pendataan, seperti ketika dikonekkan ke data Dukcapil gitu ya, tidak sesuai, entah itu misalnya antara NIK dengan nama atau dengan tanggal lahirnya tidak sesuai, atau misalnya ada NIK-nya ditemukan tapi tidak aktif dan lain-lain. Jadi kadang memang harus diperbaiki dulu ke Dukcapil, makanya perlu dikonfirmasi lagi gitu ke instansi, atau malah memang belum memenuhi syarat sesuai SMM-PAN itu untuk dilakukan pendataan, makanya tidak diinputkan oleh instansi. Berarti kita mau melihat nih kebutuhan di instansi pemerintah itu sebanyak apa sih gitu untuk ASN. Nah, kan berarti ketika mereka membuka peluang untuk tenaga non-ASN, berarti ada formasi yang kosong atau tidak terisi kan, tapi kebutuhannya ada. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya sudah ditempatkan di swasta, otomatis diperlukannya di swasta, bukan di instansi pemerintah, maka tidak didata. Gitu. Jadi sekali lagi yang didata hanya yang bekerja pada instansi pemerintah. Ya baik, jadi kenapa cuma 5 tahun, itu memang alasannya sebetulnya kita pengen capture semua kalau bisa ya masa kerja, tapi kan di setiap masa kerja itu kita perlu bukti SK, bukti pembayaran. Nah, 5 tahun aja tuh kadang mereka udah hilang gitu datanya, makanya kita 5 tahun terakhir aja yang cukup. Dan alasan kedua memang kita tidak mau membebani storage ya, karena tenaga non-ASN ini cukup besar jumlahnya, dan kalau satu orang aja satu file itu kan bisa maksimal 2 mega ya. Kalau dikalikan satu orang 5 riwayat dikali 1 juta dikali 2 mega, nah itu membebani storage yang cukup besar. Jadi memang kita batasi maksimal sampai dengan 5 riwayat. Baru 1 riwayat. Sama sih ya dengan yang pertanyaan awal tadi, kalau instansinya bersedia melengkapi atau melakukan riset, itu bisa nanti kalau riset berarti tenaga non-ASN-nya bisa membuat akun lagi dari awal dan seterusnya. Tapi kalau instansi bersedia melengkapi riwayatnya dengan mungkin tenaga non-ASN-nya sudah membawa bukti-buktinya gitu ya, jadi udah diserahkan ke instansi tinggal input, itu juga bisa, kalau sekali lagi kalau memang instansinya bersedia. Pencetakan akun dan pencetakan bukti pendataan itu bisa dilakukan lagi, jadi tinggal login lagi sebetulnya selama sudah resume ya. Jadi kalau belum resume memang belum keluar lagi tombolnya. Kalau sudah resume nanti akan muncul lagi di halaman resume tersebut, di bagian bawah ada tombol cetak kartu informasi akun dan cetak bukti pendataan tenaga non-ASN 2022. Kalau dari timeline di SMM-PAN memang berakhir di 30 September ya 2022, jadi tapi setelah didiskusikan ada timeline tambahan, jadi di 30 September itu kita sebut dengan prafinalisasi. Jadi setelah 30 September nanti akan dilakukan uji publik. Uji publik ini kita akan tampilkan hasil dari pendataan ini, di setiap instansi wajib mengumumkan
Nah, nanti selama kurang lebih 10 hari, masyarakat bisa melihat nih gitu, apakah ada yang tenaga non-ASN yang harusnya didata tapi nggak masuk, atau sebaliknya ya, yang harusnya belum memenuhi syarat tetapi ternyata masuk. Nah, itulah uji publik gunanya seperti itu. Jadi untuk melihat bagaimana respon dari masyarakat. Nah, kalau misalnya ada yang terlewat atau malah justru harusnya tidak didata tapi malah didata, berarti nanti instansi harus bersurat lagi ke BKN untuk dibukakan kembali untuk pendataan ulang, akan bisa didata dari awal lagi. Baik itu mau menghapus bagi yang tidak memenuhi persyaratan ataupun untuk mendata yang terlewat tadi gitu. Nah, itu kurang lebih akan dilaksanakan sampai dengan 31 Oktober. Jadi finalisasi akhirnya nanti ada di 31 Oktober. Ketika kita baru sampai tahap biodata misalnya, mau log out dulu, mau cari dulu, misalnya berkasnya belum lengkap, itu bisa nanti dilanjut lagi, login lagi. Jadi nggak harus sekali jalan sampai resume gitu. Kalau keburu-buru biasanya malah kelewat. Dan juga yang foto tadi, ada juga tuh foto yang salah, malah ngupload KTP, harusnya pas foto. Nah, itu banyak kayak gitu. Nah, itu juga berarti harus diperhatikan lagi sebelum menyelesaikan pembuatan akun di awal. Itu harus dicek lagi, karena setelah upload kan kita bisa tuh cek lagi sebetulnya yang diupload sudah bagus atau belum filenya. Takutnya juga ada yang crash gitu ya ketika uploadnya, atau salah upload kayak tadi kasusnya. Nah, jadi karena pas foto dan KTP ini nggak bisa diganti lagi setelah pembuatan akun, itu harus hati-hati di awal juga. Ingat, ini pendataan aja, jadi kita juga sebetulnya nggak terlalu verifikasi dokumen kayak foto gitu ya. Jadi memang berdoa aja, mungkin nanti semoga kebijakan kedepannya bisa lebih baik untuk semua. Untuk pembayaran sesuai SMMPAN di situ tertera pembayaran dengan APBD atau APBN ya. Ada yang tenaga non-ASN tapi dibayarkan dengan BLU atau BLUD, saat ini memang belum didata. Alasannya sama sebetulnya. Kalau kita ini maunya mencari atau mendata tenaga non-ASN di instansi yang statusnya itu sebetulnya belum jelas. Kalau BLU, BLUD itu statusnya sudah jelas, ada aturannya sendiri terkait itu. Jadi nanti ketika honorer atau tenaga non-ASN dihapuskan, ke depannya mereka tetap bisa melakukan pembiayaan mandiri kalau BLU BLUD, makanya tidak didata dulu. Nah, beda halnya dengan misalnya guru gitu ya, yang cuma dibayarkan 300.000, 200.000. Nah, itu kan kita mau tahu nih kondisinya di lapangan itu seperti apa, karena mereka itu dibiayai APBD tetapi kenapa tidak sesuai gitu ya dengan yang seharusnya gitu kan. Kalau di aturan gaji P3K atau PNS kan sudah jelas ya gajinya berapa. Nah, itulah yang mau kita potret sebetulnya, tenaga non-ASN yang belum jelas ada aturannya seperti itu.